Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama-sama di dalam persekutuan doa pagi. Hari ini kita akan membahas sebuah tema, kamu adalah terang dunia. Nah, sebelum kita bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 424, bait pertama dan kedua. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Ya, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan dan membaca bagian dari firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, penyertaan Tuhan yang tiada henti-hentinya di dalam kehidupan kami, dan kami sungguh bersyukur ketika Tuhan membangunkan kami pagi hari ini. Tuhan, tolong kami saat kami melakukan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan menyertai kami, dan sebelumnya ya Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, ajarilah kami dan nyatakan kehendak-Mu buat kami, sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas kami pada hari ini dalam terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasai hamba-Mu, supaya hamba-Mu juga dapat menyampaikan isi hati Tuhan dan kebenaran firman-Mu untuk kami mengerti bersama-sama, sehingga setiap orang yang mendengarnya mengerti dan memahami firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, kuasailah dengan Roh Kudus, supaya kami sungguh-sungguh mengerti seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, yaitu dari Matius pasal 5 ayat
14 sampai dengan 16. Beginilah firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, kita sudah sering kali mendengar kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam khotbahnya di bukit ini. Kamu adalah terang dunia. Nah, sesungguhnya kalimat yang Tuhan Yesus nyatakan ini ditujukan kepada siapa? Ya, kita tahu bahwa pada saat itu murid-muridnya dan juga banyak orang mengikutinya untuk mendengarkan khotbah Yesus. Jadi ketika kita cermati, sesungguhnya setiap orang yang mendengarkan khotbah Yesuslah yang menjadi tujuan. Namun kenyataannya banyak di antara mereka yang tidak memahami, tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Bahkan termasuk murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Banyak di antara mereka yang tidak memahaminya. Jadi Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Sesungguhnya setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang mengikutinya dengan sungguh-sungguh di dalam segala keadaan, itulah yang Yesus mau supaya kita sungguh-sungguh mengerti. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus, saya pernah membayangkan jika dunia ini gelap, tanpa ada cahaya, tanpa ada terang, apa yang terjadi? Sungguh mengerikan, karena orang atau orang-orang yang ada ketika berjalan mungkin bisa saling bertabrakan dan sangat membahayakan karena tidak terlihat apapun. Pernah suatu ketika sekitar tahun 1990, saya mengemudikan mobil bersama-sama dengan beberapa pemuda dari GKI Wonosobo yang saat itu bersama-sama dengan para pemuda GKI Purworejo mengadakan persekutuan bersama yang diadakan di Purworejo. Dan ketika pulang, ketika itu sudah malam, dan saya mengendarai mobil, ketika itu jalan yang dilalui berkelok-kelok, berbelok-belok, naik turun, dan juga jalanannya sempit. Hanya cukup untuk berpapasan dua kendaraan. Tidak ada lampu penerangan jalan pada waktu itu. Sehingga ketika mengendarai mobil, saya hanya mengandalkan terang dari lampu yang menyala dari mobil itu. Dan suatu ketika
saya melewati jalan yang sama pada siang hari, saya sangat terkejut karena di beberapa daerah dari jalan tersebut, di sisi jalan itu merupakan tebing yang curam. Jadi sungguh sangat berbahaya ketika berjalan di dalam jalan yang berliku, jalan yang sempit, jika tidak ada lampu penerangan. Yesus mengatakan di dalam ayat 14, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi jika di dalam setiap rumah pelita-pelita itu menyala. Jadi jelas bahwa sebuah pelita yang menyala di tengah-tengah kegelapan itu sungguh sangat berguna dan bermanfaat. Namun, pelita yang dinyalakan baru berfungsi ketika pelita itu diletakkan di atas kaki Dian. Seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jangan ditutupi dengan gantang. Gantang adalah sebuah seperti cawan yang digunakan untuk mengukur, menimbang pada waktu itu. Jadi ketika pelita sudah dinyalakan dan ditutup dengan gantang, pasti pelita itu akan padam dan kegelapan tetap menjadi gelap. Sama sekali tidak ada terang akibat dari pelita yang sudah ditutupi dengan gantang tersebut. Ya, kita ini setiap orang yang percaya, sesungguhnya dahulu kita hidup di dalam kegelapan. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 19. Yang mengatakan begini, terang, yaitu Yesus Kristus, telah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya, orang-orang yang hidup di dalam kegelapan memang menyukai kegelapan, tidak menyukai terang. Karena ketika ada terang, maka kegelapan itu menjadi nyata, terlihat semua kebobrokan, keburukan, kejelekan, bahkan kejahatan pun tampak. Oleh karena itu, mereka tidak menyukai terang dan menolak terang itu. Memang dahulu kamu hidup di dalam kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Memang kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah anak-anak terang. Dan perkataan Yesus, kamu adalah terang dunia. Yesus menghendaki bahwa kita sungguh-sungguh hidup untuk menyatakan dan memberitakan kabar baik sebagai anak-anak terang, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Banyak orang tentu sudah pernah mendengar dan tahu bahwa kamu adalah terang dunia.
Namun sayangnya, banyak orang yang justru masih tidak berperan sebagai terang, tidak berfungsi sebagai terang dunia. Karena itu, Yesus mengatakan, "Kamu adalah terang dunia." Supaya kita berperan. Berperan yang pertama, kita berperan sebagai terang, tetapi bukan sebagai sumber terang. Karena sumber terang itu adalah Yesus Kristus sendiri. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa berperan sebagai terang? Ya, tentu kita harus belajar, mempelajari firman Tuhan melalui pemahaman-pemahaman Alkitab. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 mengatakan, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku." Jadi firman Tuhanlah yang menjadi sumber, yang menjadi terang kita. Dan kita bukanlah sumber terang itu. Kita hanya memancarkan dan memantulkan terang yang dari sumber terang, yaitu Yesus Kristus sendiri. Seperti kalau pada malam hari kita melihat bulan, apalagi ketika bulan purnama, kita akan melihat terang dari bulan purnama itu. Dari bulan itu sungguh indah. Tetapi bulan itu tidak merupakan sumber terang. Karena bulan hanya memancarkan dan memantulkan terang atau cahaya dari matahari. Dan matahari itulah sumber terang. Kita seperti bulan. Kita hanya sekedar memancarkan dan memantulkan terang dari Kristus sendiri kepada dunia ini, kepada kegelapan. Yang kedua, terang itu harus berada pada tempat yang tepat dan benar. Yakni dikatakan di tengah-tengah kegelapan. Terang atau pelita yang kita nyalakan, jika itu berada di tempat terang, tidak berguna. Tetapi dia baru bermanfaat dan berguna ketika dia berada di tengah-tengah kegelapan. Tetapi justru banyak orang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus meletakkan pelita di bawah, tidak di bawah, di atas kaki Dian, tetapi meletakkannya di bawah gantang. Apa yang terjadi jika pelita itu ditutupi dengan gantang? Maka pelita itu akan padam, akan mati, dan dia tidak bersinar kembali. Ya, Tuhan Yesus menghendaki kita semua untuk bersinar. Dan bagaimana kita bisa bersinar? Yaitu di tempat yang tepat, yaitu di tengah-tengah kegelapan, sehingga kita bisa menerangi kegelapan dan menuntun orang kepada jalan yang benar. Kebanyakan orang sudah nyaman dengan terang. Dia merasa, saya sudah menjadi anak-anak terang. Saya hanya berkumpul dengan anak-anak terang. Saya bersekutu dengan anak-anak terang yang lain. Tetapi Tuhan Yesus menghendaki kita untuk pergi keluar untuk bersaksi dan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Kita jangan hanya merasa nyaman di tengah-tengah lingkungan kita, di dalam gereja, tetapi Tuhan mengutus kita untuk keluar,
bersaksi. Yang ketiga, peran kita adalah menerangi semua orang dan terlihat oleh semua orang. Menerangi dan terlihat, sehingga tidak ada lagi yang tersembunyi, dan terang itu dapat membawa banyak orang keluar dari kegelapan, menuntun mereka kepada pengenalan akan sumber terang, yaitu Yesus Kristus. Kekristenan harus mencerminkan perilaku, tindakan, sikap, dan perkataan yang benar. Seperti sebuah mercusuar di tepi pantai yang akan memandu para pelaut untuk mencapai pada tujuannya, di mana mereka mencari tempat yang mereka akan tuju. Dengan mercusuar, dengan cahaya yang dipancarkan itu, para pelaut tidak akan tersesat. Hidup kekristenan harus terlihat dari sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Jangan hanya kita duduk-duduk saja. Dimanapun kita berada, kapanpun, dan kepada siapapun, tindakan, sikap, perilaku, dan perkataan kita harus terlihat. Perbuatan kita yang baik itu harus terlihat oleh semua orang. Dan yang keempat, kita harus mempunyai dampak yang positif. Bahkan setiap orang yang melihat terang kita di dalam perkataan, perbuatan, sikap, dan tindakan kita akan memuliakan Allah Bapa kita, seperti yang Tuhan Yesus katakan. Jadi janganlah bertindak bodoh dengan meletakkan pelita yang sudah nyala itu di bawah gantang, sehingga pelita kita tidak bersinar tetapi menjadi padam. Saudaraku, mungkin di dalam kehidupan kita justru seringkali menutup terang yang ada di dalam kehidupan kita, yang seharusnya terpancar keluar, memantulkan cahaya dari sumber terang itu, tetapi menjadi mati. Kita seringkali meminta berkat dari Tuhan, padahal seharusnya kita menjadi berkat. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk kita dapat hidup sebagai terang dunia, memancarkan terang yang dilihat oleh semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari sebelum kita menutup persekutuan doa pagi ini, kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menegur kami, karena Tuhan menghendaki hidup kami sebagai terang dunia yang memancarkan dan memantulkan sinar terang dari sumber terang, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena mungkin di dalam kehidupan kami, terang kami menjadi redup, bahkan menjadi padam, karena perilaku kami,
tidak seturut dengan kehendak-Mu, kami seringkali justru memadamkan pelita yang nyala, sehingga orang lain tidak dapat melihat terang yang sesungguhnya, tidak dapat melihat sumber terang yaitu Yesus Kristus, sehingga mereka tetap hidup di dalam kegelapan. Tuhan, ampuni kami jika kami masih bersikap, bertindak, berkata-kata tidak seturut dengan kehendak-Mu dan tidak mencerminkan terang Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang dengan tegas menegur kami untuk kami hidup sebagai terang. Bapa, kami teringat akan saudara-saudara kami yang masih di dalam kegelapan. Kiranya Tuhan yang berkati mereka supaya mereka juga dapat melihat terang dan menjadi percaya, menjadi pengikut Engkau. Dan juga kepada setiap kami yang sudah Tuhan pulihkan, yang sudah Tuhan angkat dari kegelapan menjadi anak-anak terang, supaya sungguh-sungguh kami berperan dan berfungsi sebagai terang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang dilanda kegalauan di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam permasalahan hidup mereka yang begitu menekan, begitu berat mereka hadapi. Tuhan tolong supaya mereka dapat keluar dari beban hidup mereka. Tuhan yang memberikan kekuatan untuk mereka dapat menanggung semuanya. Tuhan, bagi mereka yang sedang sakit, bahkan yang sudah demikian lama sakit, kiranya Tuhan juga yang memberikan pertolongan kepada mereka. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan mereka, tetapi Tuhan juga memberikan kekuatan iman kepada mereka, sehingga mereka tetap mau bersyukur dan dapat bersyukur karena melihat Tuhan berkarya melalui sakit penyakit yang mereka derita. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang ada dalam usia lanjut karena keterbatasan apa yang mereka dapat lakukan. Biarlah Tuhan yang tetap meneguhkan mereka. Tuhan pegang mereka supaya mereka pun dapat berperan meskipun usia mereka sudah lanjut dan mungkin mereka tidak dapat beraktivitas seperti layaknya orang-orang yang lain, orang-orang yang masih muda, yang masih sehat. Tuhan berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen yang ada, supaya Tuhan berkati dengan saat ini dimulainya tahun ajaran baru. Mungkin banyak sekolah-sekolah Kristen yang masih kekurangan murid. Tuhan tolong supaya banyak siswa yang mau belajar di sekolah-sekolah Kristen ini, sehingga banyak juga mereka yang bisa menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati para guru yang dengan sungguh-sungguh melayani di tengah-tengah sekolah Kristen yang mungkin sangat berpengaruh di dalam pelayanan yang dijalankan, karena murid yang ada juga semakin sedikit. Tuhan tolong ya Tuhan, supaya semangat dari para guru dapat tetap teguh. Mereka mau dengan semangat mengajar murid-murid yang ada, menjadi saksi Tuhan sebagai terang Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil, dan setiap orang yang terpanggil untuk melayani, memberitakan kabar baik. Supaya Tuhan berkati, Tuhan urapi, sehingga semakin banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tuhan, kami juga bersyukur ya Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami di bawah pemerintahan pimpinan Presiden kami, Bapak Jokowi. Tuhan, kami sungguh bersyukur mempunyai pemimpin yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk memberkati bangsa Indonesia dan bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, negara-negara lain. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Jokowi supaya dia tetap dapat memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan gerejamu. Biarlah Tuhan pakai untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami. Menjadi dan memancarkan, memantulkan terang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sebagai terang hidup kami. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan doa pagi hari ini, kiranya Tuhan memampukan setiap kita untuk berkarya di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati.